Hai YouTube, kali ini aku mau lanjutin topik kemarin pancaroba, tapi kali ini aku mau ngebahas soal flu atau pilek atau hidung mampet yang seringkali kita rasain kalau lagi pergantian musim kayak gini. Nah, cara pakai gimana? Oilnya apaan aja? Ikutin terus sampai habis videonya, jangan di skip karena aku bakalan info cara-caranya. Nggak hanya diffuse, nggak hanya oles, ada cara yang lain selain diffuse dan oles. Dan sebelum itu, seperti biasa, ayo dong subscribe channelku biar kalian bisa update video-video simpelku tentang produk yang living dan cara pakainya. Atau kalian kalau mau tanya-tanya tinggal komen di kolom videoku ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Thank you. Terus oilnya apaan aja? Salah satunya itu spearmint, globulus, eucalyptus radiata, eucalyptus blue. Yang tiga ini, globulus radiata blue itu minyak kayu putihnya dari yang living, wanginya enak banget. Tapi yang paling strong wanginya itu globulus, radiata lebih soft. Kalau blue, kalian kalau punya alergi yang eucalyptol ya kalau nggak salah, nanti kalau aku salah ngomong aku tulis di videonya. Itu kalian kalau punya alergi bisa pilihnya yang blue. Dan selanjutnya kalian bisa Kitchen Refresh, ini juga walaupun untuk anak-anak bisa buat dewasa juga. Peppermint, arsi, purification kalau udah mulai ada gejala-gejala bersin-bersin, Tif yang pasti untuk bersihin udara. Jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan oil yang kalian punya di rumah. Caranya gimana? Gampang banget, tergantung kalian mau pakai topical, diffuse atau pakai inhaler. Nah, kalau topical ini kalian bisa pakai campur dengan carrier oil yang living kayak gini, fisik atau carrier oil yang lainnya. Tapi saranku kalau pernapasan enakan fisik sih, karena tidak ngerubah wangi essential oil. Sedangkan carrier oil yang lainnya itu kayak Visio, kayak almond, kayak sunflower itu ngerubah, dan kalau kita diemin lama-lama itu bakal jadi wangi tengik. Cobain aja kalau nggak percaya. Dan untuk Visio itu bikin beku di ruangan AC, di ruangan dingin. Karena aku pernah pakai Visio, aku simpan di dalam kamar yang 24 jam di AC. Ternyata pas aku mau pakai lagi butuh urgent, malah beku dianya. Oil yang racikannya pun ikutan beku. Jadi ya, aku dari semenjak itu kalau pernapasan selalu pakai fisik, karena kan kita nggak tahu anakku suka bersin-bersinnya kapan, karena dia ada alergi udara dan dingin, dan hidungnya mampetnya kapan. Jadi selalu standby fisik di rumah. Cara pakainya itu bisa pilih salah satu oil yang kalian punya, terus olesin di telapak tangan kalian, 1 tetes saja cukup. Ingat pakai oil yang living sedikit demi sedikit, tapi kita rutin pakai karena oil yang living bukan obat dan hanya untuk menyamankan terapi pernapasan kita. Jadi 1 tetes di telapak tangan, usap 3 kali, oles di dada dan leher. Terus sisa oil yang ada di tangan jangan lupa untuk dihirup ke hidung, dikokop, aku istilahnya 6 kali napas panjang biar napasnya itu lega dan napas itu enakan. Itu diulang per 15 menit sampai 1 jam. Pokoknya sesering mungkin, minimal sehari 3 kali sih yang aku perhatiin untuk pakai oil yang living. Kalau mau lebih cepat ya harus lebih rutin gitu, karena aku ngelihat waktu anakku speech delay, aku pakai sehari 3 kali gile. Itu per minggu itu selalu ada perkembangan, 1 bulan udah bisa nyanyi. Jadi aku dari situ aku biasain pakai oil yang living itu per berapa menit, apalagi kalau misalkan kayak demam terus hidungnya kesumbat, aku selalu langsung cepet-cepet oles sesering mungkin biar gejalanya itu hilang. Itu cara pakai oles. Atau cara oles tadi kan nggak pakai carrier oil ya. Nah, kalau kalian mau bikin racikan, kalian bisa, kalau kalian males bikin racikan di botol kayak gini nih, ini yang botol yang udah aku kasih carrier oil, kalian patokannya kalau untuk dewasa 1 tetes oil yang living, 1 tetes carrier oil. Tapi kalau untuk anak-anak 1 tetes oil, 1 sendok teh
carrier oil. Tapi kalau mau bikin racikan di botol 15 ml kayak gini tergantung usia anak, karena setiap anak itu kesensitifan kulitnya beda-beda. Aku nggak saranin untuk newborn dan 3 bulan karena mereka kulitnya masih sangat tipis, jadi itu harus ada tekniknya sendiri, nggak boleh langsung oles di kulit. Jadi kalau 4 bulan sampai 1 tahun cukup pakai 1 tetes oil yang living di size 5 ml, 1 tetes, sisanya carrier oil sampai sebatas leher botol. Itu untuk 4 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau udah lebih dari 1 tahun bisa 2 tetes atau 3 tetes. Kita coba pelan-pelan aja dulu, 2 tetes dulu, tambahin carrier oil sampai sebatas leher botol. Kalau kulitnya nggak merah, tambahin 1 tetes lagi oil yang living, baru kita tes lagi di kulitnya merah atau enggak. Tanda kulit kita nggak kuat dengan oil kayak yang sakit tenggorokan atau batuk-batuk yang ngegelitik atau yang ada lendirnya, biar nggak saling nularin kalau untuk diffuse. Nah, aku kasih lagi resep diffuse-nya, ini dia. Jangan lupa di capture dan disimpan di handphone kamu, lalu dicoba di rumah ya. Info dong, kasih tahu aku testimoninya, kalian udah coba resep di tanggal berapa, terus sukanya yang mana. Kalau aku kan tiap malam suka diffuse-nya di tanggal 25. Kalau siang-siang aku lebih suka yang fresh tuh, kayak ada spearmintnya atau peppermintnya. Nah, coba ya. Selesai deh cara pakai oil untuk musim pancaroba buat keluhan bersin-bersin, hidung mampet atau flu. Jadi buat kalian yang ngerasa lagi bersin-bersin terus hidung mampet, bikin cenut-cenut pala, kalian juga bisa oles peppermint 1 tetes di dahi kalian. Tapi inget ya, oil peppermint itu oil panas, jadi harus hati-hati, jangan terlalu dekat sama mata dan dicampur sama carrier oil. Terus kalau misalkan sakitnya cuma sebelah nih kepala, kalian bisa pakai RC di ubun-ubun 1 tetes saya cukup, ulang per 15 menit sampai enakan. Jangan lupa pakai oil yang living 1 tetes cukup, tapi sering dan berulang per 15 menit atau seseringnya kalian. Nah, segitu dulu videoku. Jangan lupa di share, like, dan komen kalau ada pertanyaan, nanti aku akan jawab. Dan bye-bye.